Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Samri Hilmi Bahtiar dari divisi project. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang beban gempa ya, atau periode getar struktur, biasa dinamakan dengan fundamental period, biasa disimbolkan dengan T atau TA dalam rumus, yang merupakan properti sangat penting untuk diketahui dalam proses perancangan sebuah struktur, khususnya dalam struktur bangunan tahan gempa yang menjadi perhatian. Kenapa periode getar struktur menjadi begitu sangat penting? Ya karena periode getar struktur lah yang akan menentukan besarnya beban gempa dan beban angin biasanya yang akan diaplikasikan dalam sebuah perancangan struktur, selain faktor-faktor lain seperti nilai R, I, dan lain-lain. Saya ingin membahas teori yang pertama, yaitu tentang getaran bebas atau free vibration. Sebagaimana diketahui, umumnya segala benda di bumi ini mengalami peredaman. Di antaranya adalah gesekan antara dua bidang permukaan, gesekan dengan zat cair atau zat gas yang mengelilingi, gesekan yang terjadi pada sambungan, maupun gesekan antar molekul di dalam benda itu sendiri. Namun dalam analisis dinamik terdapat suatu pendekatan, yaitu gerakan benda dianggap tidak teredam. Artinya, gerakan benda tersebut tidak mengalami peredaman. Gerakan tanpa redaman itu disebut dengan gerakan bebas, atau bisa disebut dengan undamped free vibration. Nah, getaran bebas terjadi ketika struktur berisolasi di bawah aksi dari suatu gaya yang melekat dalam struktur tanpa adanya gaya luar. Kekuatan-kekuatan yang melekat tersebut muncul dari kecepatan awal atau initial velocity dan perpindahan atau bisa disebut dengan displacement yang dimiliki struktur pada awal fase getaran bebas. Nah, sebagaimana diketahui juga, periode getar struktur yang selanjutnya akan disebut dengan periode getar adalah properti dinamik dari sebuah struktur. Nah, periode getar T adalah waktu yang diperlukan untuk menembus satu putaran lengkap dari suatu getaran ketika terganggu dari posisi keseimbangan statis dan kembali ke posisi aslinya. Periode getar juga sering disebut secara lengkap dengan periode getar alami struktur atau natural fundamental period, di mana istilah alami tersebut digunakan untuk menggambarkan setiap getaran, untuk menekankan fakta bahwa hal tersebut merupakan properti alami dari struktur yang bergantung pada massa dan kekakuan yang bergetar secara bebas tanpa adanya gaya luar. Nah, dari teori perkuliahan biasanya telah banyak anak teknik sipil tahu rumus periode getar, yaitu seperti berikut: A kuadrat K per M atau F alpha per 2pi, atau bisa T sama dengan 1 per F atau sama dengan 2pi per alpha. Namun pada struktur nyata, perhitungan gaya eksak mengenai periode getar struktur sangatlah sulit untuk dilakukan. Bisa dikatakan jika tidak ingin dikatakan tidak mungkin, karena periode getar adalah fungsi dari massa dan kekakuan seperti pada rumus tersebut yang sudah saya bilang tadi ya. Kekakuan dipengaruhi oleh elemen non-struktural yang umumnya tidak dipertimbangkan dalam perancangan, sedangkan massa adalah sebuah kuantitas acak yang tergantung pada penggunaan struktur pada saat terjadi sebuah gempa. Sesuai konsep dasar getaran, maka amplitudo getaran adalah konstan, sehingga getaran secara teori akan terus bergetar tanpa batas waktu. Ini konsep tanpa redamannya. Hal ini tidak sepenuhnya dapat diterima karena getaran seharusnya berkurang seiring waktu, yang mengarah pada konsep redaman pada sebuah struktur. Pada analisis dinamik, periode getar diasosiasikan dengan pola goyangan atau mode shape. Mode shape yang memiliki frekuensi rendah atau periode terpanjang disebut sebagai mode shape pertama atau mode 1 atau fundamental mode. Pada analisis dinamik, mode shape pertama yang umum digunakan artinya struktur dianggap cukup fleksibel dengan lantai-lantai tingkat relatif kaku. Setiap struktur memiliki banyak frekuensi natural yang berhubungan dengan mode shape sebagai degree of freedom atau DOF. Nah, di bahasa ini analisis untuk mencari mode shape atau engine value analysis dilakukan dengan sebuah komputer atau software atau apapun. Namun dengan semakin berkembangnya komputer, tidak serta-merta pemodelan yang dilakukan adalah benar, meskipun analisis dilakukan secara 3 dimensi atau 3D. Terdapat beberapa celah di mana analisis dinamik atau engine value analysis yang digunakan untuk menghitung mode shape pada periode getar menjadi kurang tepat. Di antaranya,
Saya bisa sebutkan yang pertama yaitu penyederhanaan yang berlebihan pada model analisis atau oversimplified. Yang kedua, terlalu rumitnya pemodelan struktur, memiliki banyak DOV. Model analitik pada engine analysis umumnya mengabaikan elemen non-struktural yang mampu memberikan kekakuan atau stiffening effect seperti tembok yang ada pada struktur. Yang terakhir yaitu model analitik pada engine value analysis umumnya mengabaikan kolom yang hanya menahan beban gravitasi atau gravity only columns yang mampu memberikan kekuatan stiffening effect. Meskipun demikian, analisis dinamik atau engine value analysis tetaplah diperlukan dan diwajib dilakukan sebagai kontrol dalam sebuah perancangan sebuah bangunan struktur untuk tahan gempa. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.